Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Coba itu duduknya yang rapi ya. Sudah? Baik. Ibu mau ketua kelas menyiapkan kelasnya. Selanjutnya ibu akan mengabsen kalian. Di sini yang tidak masuk hari ini siapa? Oke, baik. Siapa lagi? Lulu. Lulu kenapa nggak masuk? Sakit. Baik, tidak ada lagi. Baik, anak-anakku sekalian, dalam kegiatan sehari-hari kita kadang memerlukan atau menempuh berbagai aktivitas dan kegiatan yang kadang-kadang kita lakukan dengan berbagai cara, langkah-langkah atau prosedural. Nah, kira-kira demikianlah gambaran materi kita pada kesempatan kali ini. Oke, baik. Ibu akan menayangkan satu video yang berkaitan dengan materi kita pada pertemuan kali ini. Oke. Bentar ya. Oke, baik. Setelah menayangkan video apa tadi? Iya, benar. Cara membuat gula merah. Ada yang kalian tanyakan tentang video yang tadi ibu tayangkan? Nah, baik. Nah, hari ini tujuan ibu untuk memberikan materi teks prosedur ini agar siswa dapat mengidentifikasi teks tentang cara melakukan sesuatu dan siswa atau kalian dapat menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu. Kemudian, nah, ada siapa yang bisa menjelaskan apa itu teks prosedur? Ya, kamu. Iya, kamu. Nah, ibu dapat menyimpulkan bahwa teks prosedur ialah teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh atau mencapai tujuan yang diinginkan dalam penjelasan dalam langkah tersebut. Nah, kemudian, teks prosedur ini ada berbagai jenis teks prosedur, yaitu ada 3. Apa saja? Yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Kenapa sederhana? Karena di dalam teks prosedur tersebut hanya ada 2-4 langkah saja untuk mencapai suatu tujuan yang akan dicapai. Nah, yang kedua, teks prosedur kompleks. Apa itu teks prosedur kompleks? Nah, teks prosedur kompleks yang di dalamnya itu terdapat aksi atau langkah yang banyak atau cukup rumit. Misalnya membuat KTP. Nah, membuat KTP itu kan harus membuat surat ke RT, membuat surat ke RW, membuat surat ke lurah, menyiapkan foto, mengeprint kartu keluarga, baru kalian bisa pergi ke catatan sipil untuk
membuat KTP. Nah, kemudian yang ketiga atau yang terakhir ini teks prosedur protokol. Apa itu teks prosedur protokol? Baik, Ibu akan jelaskan. Teks prosedur protokol ini merupakan prosedur yang aksi atau tata cara, juga tidak terlalu rumit sehingga mudah untuk dipahami pembaca ataupun pendengarnya. Ada di dalam struktur teks prosedur. Nah, ada 4. Yang pertama adalah judul. Judul ini mewakili tujuan atau suatu aktivitas yang akan dilakukan dalam teks prosedur. Nah, yang kedua, kalimat pengantar atau tujuan penulisan. Yang ketiga, bahan dan peralatan yang dibutuhkan dalam suatu teks prosedur, misalnya membuat mie. Kalian tahu cara membuat mie? Di dalam kemasan luar mie, di situ ada tata cara membuat mie instan. Nah, misalnya langkah pertama, panaskan air, kemudian jika sudah mendidih, masukkan mie instan ke dalam. Setelah 3 menit, mie instannya ditiriskan, kemudian bisa disajikan dengan bumbu yang telah ada di dalam mie instan tersebut. Nah, yang keempat itu tahapan proses ditulis secara berurutan. Kenapa harus berurutan? Karena teks prosedur ini sudah kenapa harus berurutan? Karena jika tidak berurutan, teks prosedur akan menjadi kacau atau tidak akan mencapai suatu tujuan yang akan dicapai oleh suatu teks prosedur. Yang tadi nih, instan, cara membuat mie instan. Nah, jika kalian membuat mie instan, pastikan sebelum memasukkan mie instannya, kalian pasti melihat airnya sudah mendidih atau belum. Nah, jika dalam kalimat atau teks prosedur ini menyarankan kalian untuk menunggu sampai airnya mendidih, tetapi kalian tidak menunggu sampai airnya mendidih, akhirnya mie yang dihasilkan akan berbeda dengan mie yang dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Bisa itu lembek atau matangnya tidak merata, atau mie-nya sudah mengembang. Nah, kemudian di dalam teks prosedur itu terdapat kalimat-kalimat yang membangun teks prosedur tersebut. Misalnya kalimat perintah, kalimat saran, kalimat larangan. Misalnya kalimat perintahnya seperti ini. Masukkan, contohnya mie yang tadi ya. Masukkan mie instan ke dalam air yang sudah mendidih. Nah, kata memasukkan ini adalah kata perintah yang ada di dalam teks tersebut untuk membuat pembaca atau pendengar melakukan hal yang harus dilakukan seperti di dalam teks tersebut. Nah, kemudian kalimat saran, misalnya seperti ini. Sebaiknya tunggu air sampai mendidih. Misalnya kalimat larangan itu jangan dimasukkan dalam keadaan panas. Nah, misalnya kalian sedang membuat
jelly atau puding. Ibu akan membagikan teks prosedur kepada kalian, berbagai teks prosedur. Kemudian kalian baca dan amati teks prosedur yang telah ibu bagikan. Kemudian kalian bagi satu kelompok isi 5 orang. Setiap kelompok menentukan ciri umum teks prosedur dari teks yang kalian sudah baca per kelompok tersebut. Sudah? Nah, kemudian kalian perwakilan satu kelompok menyampaikan hasil diskusi ke depan kelas, dan setiap kelompok menerima satu teks lain untuk dibaca. Jadi kalian tukar-tukar ini teks prosedur kalian ya. Lalu kalian identifikasi untuk menelaah teks dan membandingkan dengan teks prosedur yang pertama kalian buat dengan teks prosedur yang itu tadi yang kalian tukar dengan teman kalian. Nah, untuk selanjutnya ibu akan memberikan tugas kepada kalian, tugas di rumah atau PR ya, yaitu baca contoh lain terkait dengan teks prosedur ya. Nah, sudah selesai pertemuan kita kali ini. Kita akhiri dengan kesimpulan. Apa itu teks prosedur? Ya, coba kamu. Ya benar. Sebuah teks yang di dalamnya adalah tata cara untuk melakukan sesuatu. Nah, kemudian tujuannya tadi agar pendengar ataupun pembaca memahami cara atau langkah-langkah dalam teks tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada struktur. Nah, dalam struktur ini ada judul, bahan-bahan, dan langkah-langkah. Nah, kemudian untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang teks deskriptif. Apa itu teks deskriptif? Nanti kalian pelajari dulu di rumah. Minggu depan ibu akan bahas tentang tes deskriptif. Oke? Baik, sekian dulu dari ibu. Jika ibu ada salah, ibu mohon maaf ya. Ketua kelas siapkan kelasnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.